Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Widya Pangestika, eh, peserta Latsar CPNS Angkatan 89 dengan Coach Dr. Ando Suyono, MPD, akan memaparkan tentang tugas individu agenda 3 saya, yaitu tentang manajemen ASN. Pada tugas ini, kami diminta untuk mengidentifikasi isu terkini yang ada di unit kerja. Eh, Isu tersebut belum sesuai dengan core value ASN, manajemen ASN, dan smart ASN. Di sini saya mengangkat 3 isu utama. Yang pertama adalah tentang penerapan kurikulum OBE yang belum diterapkan di semua mata kuliah dan belum dijadikan rencana pembelajaran semester. Kemudian isu yang kedua adalah isu tentang prestasi mahasiswa terutama di tingkat internasional yang masih rendah karena kurangnya dukungan prosedural. Kemudian isu yang ketiga adalah tentang pengelolaan jurnal ilmiah yang belum optimal sehingga reputasi jurnal belum baik dan jurnal juga belum terindeks oleh Sinta. Oke, yang pertama adalah tentang penerapan kurikulum OBE. Sebetulnya kurikulum ini sudah lama diarahkan untuk digunakan sebagai kurikulum perguruan tinggi, yaitu sejak tahun 2020. Namun hingga saat ini di program studi kami belum semua mata kuliah memiliki rencana pembelajaran semester yang mengaplikasikan kurikulum OBE. Termasuk juga mata kuliah pada biosistematika tumbuhan, di mana saya menjadi bagian dari dosen tim teachingnya. Nah, kemudian pada bulan Agustus 2024 lalu, universitas kami memberikan edaran untuk mewajibkan penerapan kurikulum OBE pada semua RPS mata kuliah sesuai dengan Permendikbudristek nomor 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan. Akan tetapi kondisi aktualnya adalah sebagian besar dosen di program studi kami masih kesulitan untuk beradaptasi dengan pembuatan RPS kurikulum OBE karena penilaian atau bobot penilaian pada RPS kurikulum OBE ini minimal 50% wajib berbasis case based learning atau CBL atau project based learning atau PJBL. Dengan kondisi yang seperti itu, program studi kami masih belum sesuai dengan eh, core ASN, core value ASN, yaitu adaptif, karena program studi kami belum bisa menyesuaikan diri dengan perubahan kurikulum, masih menerapkan kurikulum yang lama. Kemudian juga belum sesuai dengan fungsi dan tugas ASN sebagai pelayan publik yang memberikan pelayanan yang profesional dan berkualitas. Juga belum sesuai dengan profil Smart ASN berwawasan global karena belum mengikuti perkembangan zaman dan perubahan global. Apabila hal ini terus berlanjut, dampaknya dengan belum adanya penerapan kurikulum OBE pada RPS, maka pembelajaran di kelas belum dapat berbasis kasus ataupun proyek, sehingga belum tercipta kelas yang kolaboratif dan partisipatif, sehingga lulusan yang dihasilkan belum dapat mencapai kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja atau industri. Demikian juga dengan indeks kinerja utama atau penilaian akreditasi. Ini adalah bagian dari penilaian akreditasi IKU 7 tentang kelas yang kolaboratif dan partisipatif juga belum dapat terpenuhi. Akibatnya, nilai akreditasi juga belum optimal karena hasil evaluasi tracer study dan juga evaluasi kurikulum belum optimal. Itu untuk isu yang pertama. Kemudian isu yang kedua adalah prestasi mahasiswa di tingkat internasional. Di program studi kami, prestasi mahasiswa di tingkat internasional masih terbilang rendah karena berdasarkan data LKPS tahun 2019 sampai 2023, mahasiswa yang mengikuti event internasional atau kegiatan internasional hanya 1 orang, yaitu kegiatan IISMA atau Indonesian International Student Mobility Awards itu pada tahun 2022. Sedangkan untuk mahasiswa yang mengikuti lomba atau kompetisi internasional itu belum pernah ada. Nah, kemungkinan hal ini disebabkan karena minimnya pengetahuan mahasiswa dan dosen pembimbing akademik mengenai prosedur kompetisi di tingkat internasional, misalnya kompetisi esai. Kenapa kompetisi esai? Karena kompetisi ini yang lumayan banyak
ditujukan untuk mahasiswa dan tingkatnya adalah tingkat internasional. Maka dari itu perlu disusun Standard Operating Procedure atau SOP yang mengatur tentang kompetisi ST internasional untuk mahasiswa program studi yang barangkali akan memudahkan mahasiswa dalam mengikuti kompetisi SI internasional. Nah, kondisi yang demikian tadi juga belum sesuai dengan nilai-nilai ASN, belum sesuai dengan core value ASN berorientasi pelayanan karena program studi belum memahami kebutuhan mahasiswa dalam menyediakan SOP untuk kompetisi. Dan juga belum sesuai dengan tugas dan fungsi ASN sebagai pelayan publik yang memberikan pelayanan profesional dan berkualitas. Juga program studi kami belum sesuai dengan profil Smart ASN berjiwa entrepreneurship karena belum memiliki semangat untuk berinovasi dan eh, kreatif untuk memulai kegiatan mahasiswa yang baru, yaitu mengikuti kompetisi esai internasional. Apabila isu tersebut terus berlanjut, dampaknya adalah mahasiswa dan dosen PA tetap belum mengetahui cara bagaimana mahasiswa berpartisipasi dalam kompetisi esai internasional, sehingga jumlah mahasiswa yang berpartisipasi tidak meningkat. Demikian juga dengan prestasi mahasiswa di tingkat internasional akan tetap stagnan, sehingga akreditasi program studi, terutama pada bagian prestasi mahasiswa di tingkat internasional itu belum terpenuhi. Hal ini juga akan terdampak terhadap eh, bagian atau aspek kerjasama dan relasi mahasiswa di tingkat internasional karena belum memiliki peran dalam kancah internasional. Itu tadi. Kemudian yang ketiga adalah isu tentang pengelolaan jurnal ilmiah. Jadi program studi kami ini memiliki jurnal ilmiah sendiri yang bernama Bioscientia. Uh, Jurnal ini digunakan sebagai wadah untuk publikasi karya ilmiah dosen, mahasiswa maupun peneliti lain di lingkup biologi dan terapannya. Akan tetapi pengelolaan jurnal ini belum optimal. Dapat dilihat dari frekuensi penerbitannya yang hanya 2 kali dalam 1 tahun, yaitu bulan Januari dan bulan Juli. Dan pada bulan Juli yang lalu, Juli 2024, Bioscientia hanya menerbitkan 4 artikel saja. Dengan kondisi yang seperti ini, jelas reputasi Bioscientia belum dikenal luas dan juga belum terindeks oleh Sinta. Sebetulnya sudah ada arahan dari Wakil Dekan 1 untuk pengoptimalan pengelolaan jurnal Bioscientia, namun hingga saat ini belum terrealisasi. Kemudian kendala yang lain adalah pengelolaan jurnal ilmiah di instansi kami itu terpusat atau melalui satu pintu, yaitu PPJP, Pusat Pengelolaan Jurnal dan Penerbitan, sehingga untuk pengoptimalannya perlu kolaborasi. Nah, hal ini dapat diawali dengan penyusunan SOP pengelolaan jurnal yang nantinya akan digunakan untuk berkolaborasi dengan PPJP. Nah, ini adalah kondisi-kondisi yang belum sesuai dengan core value ASN dan juga Smart ASN. Program studi kami belum sesuai dengan core value ASN kolaboratif karena belum melakukan kolaborasi yang baik dengan PPJP. Juga belum menyediakan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta belum sesuai dengan profil Smart ASN memiliki jaringan luas karena belum memiliki hubungan yang baik dalam pengelolaan jurnal Bioscientia dengan PPJP. Nah, dampaknya apabila belum ada SOP tentang pengelolaan jurnal Bioscientia, maka kolaborasi antara program studi dengan PPJP dalam mengelola jurnal belum dapat optimal. Sehingga reputasi jurnal Bioscientia juga tidak akan segera meningkat dan membutuhkan waktu lama agar Bioscientia ini dapat terindeks oleh Sinta. Kemudian apabila Bioscientia kondisinya tetap demikian, maka jurnal Bioscientia ini tidak dapat mendukung akreditasi program studi. Juga jurnal Bioscientia tidak mendapatkan rekognisi yang pantas dari kalangan peneliti sebagai wadah publikasi ilmiah. Nah, berdasarkan latar belakang dari ketiga isu tadi beserta dampaknya, saya melakukan teknik analisis USG, Urgency, Seriousness, and Growth, untuk melakukan tepisan atau elimination. Nah,
Dari ketiga isu tersebut, saya temukan bahwa isu dengan prioritas utama dengan total skor 15 atau maksimum adalah belum dilakukannya penerapan kurikulum OBE berbasis PJBL pada RPS Biosistematika Tumbuhan. Saya memilih PJBL dalam penerapan pembelajarannya, dalam model pembelajarannya karena biosistematika tumbuhan merupakan perkuliahan yang kontekstual, artinya memiliki praktikum lapangan sehingga akan sangat disayangkan jika mahasiswa tidak difasilitasi dengan pembelajaran berbasis proyek. Seperti itu. Kemudian untuk prioritas kedua adalah pembuatan SOP, penyusunan SOP tentang kompetisi esai internasional. Dan prioritas yang ketiga adalah penyusunan SOP pengelolaan jurnal ilmiah Bioscientia. Kemudian dari sini saya berfokus pada isu dengan prioritas utama yaitu penerapan kurikulum OBE berbasis PJBL pada RPS Biosistematika Tumbuhan. Nah, ini sehingga gagasan solusinya untuk isu tersebut adalah penyusunan RPS, rencana pembelajaran semester, mata kuliah biosistematika tumbuhan berbasis project based learning sebagai implementasi kurikulum OBE. Kemudian berdasarkan solusi tersebut, saya menyusun 4 kegiatan utama. Yang pertama adalah mengikuti workshop penerapan kurikulum OBE pada RPS mata kuliah yang akan diselenggarakan oleh program studi kami. Insya Allah program studi kami akan mengadakan workshop tentang penerapan kurikulum OBE ini pada tanggal 24 Oktober 2024 mendatang. Sehingga ini sangat membantu penyelesaian solusi dari isu pertama tadi, isu prioritas tadi. Kemudian setelah mengikuti workshop, saya akan melakukan studi literatur tentang RPS kurikulum OBE dan juga PJBL dan penerapannya pada mata kuliah biosistematika tumbuhan. Selain itu, saya juga akan aktif melakukan konsultasi dan bimbingan kepada coach, mentor, dan dosen yang berada pada tim teaching mata kuliah biosistematika tumbuhan. Kemudian yang terakhir adalah melakukan review dan uji kelayakan RPS OBE yang berbasis PJBL yang telah disusun tadi kepada dosen dengan kelompok bidang studi yang hampir sama atau yang sama. Nah, mungkin sekian pemaparan tugas agenda 3 dari saya tentang manajemen ASN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.